Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, amin. Dan harapanmu tidak akan hilang, amin. Tapi ayat itu diawali dari ayat 17b. Di atas itu ada penyebab masa depan yang penuh dengan harapan itu apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Itu kuncinya. Kalau saudara mau dapat masa depannya, kembali ke ayat 17-nya, takutlah akan Tuhan senantiasa. Senantiasa. Hari ini saya ketemu dengan anak-anak muda lebih takut sama gembalanya daripada sama Tuhan. Kalau orang yang lebih takut sama gembalanya daripada sama Tuhan, masa depan itu nggak ada buat saudara. Saudara memang harus takut, hormat sama gembala, tapi di atas semuanya itu, takutlah kepada Tuhan senantiasa. Kalau ada gembalanya, oh alim, oh shalom, om, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada gembalanya, aduh, iblis pun melihat, aduh, aku pun nggak gitu-gitu kali katanya. Parah sekarang anak-anak muda. Bukankah maksudku bukan? Hari ini kita mau belajar 3 kunci untuk kita bisa memiliki masa depan yang penuh harapan seperti Daud. Yang pertama, apa yang dilakukan Daud? Kalau saudara mau punya masa depan sama seperti Daud, ini yang harus kita lakukan. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Waktu orang Israel dengar Goliat, woi, maju kau, woi, gak berani kau, kecil kau semua. Orang Israel dengar itu, dan mereka cemas dan takut. Aduh, matilah kami, aduh, jadi budak lagi lah kami. Dia nggak satu hari mengintimidasi orang Israel. 1 Samuel 17:16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Pagi nokoh dia, ayo maju kau, nggak ada kau kan, kecil kau semua. Sore ngomong lagi, kecil kau semua. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya, 1 bulan seminggu. Ditoko-tokoin bangsa Israel, kecil kau semua, kecil kau semua, nggak bisa kau. Kau orang susah. Jangan-jangan kita di sini juga ada yang sedang mengalami intimidasi. Iblis sedang ngomong di pikiran kita. Kalau kayak kau itu nggak bisa dipakai Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu juga. Aduh, kalau kayak suamimu itu nggak mungkin lagi bertobat. Mungkin ada kita gembala-gembala, aduh kalau kayak jemaatmu yang satu itu sampai mati dia nggak akan berubah-berubah itu. Tapi akhirnya Daud menang. Kenapa? Karena yang pertama yang Daud lakukan untuk dia bisa punya masa depan yang penuh dengan harapan. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Yang pertama, kalau kita mau mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, anak-anak muda khususnya, jangan tawar hati, jangan takut, jangan lihat siapa dirimu, tapi lihat Tuhan kita yang besar. Kalaupun hari ini saudara mungkin di dalam pikiran kita, di hati kita, bahasa-bahasa orang itu sering sekali melemahkan, jangan takut, jangan tawar hati. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dunia bilang gak mungkin, kayak kau itu gak mungkinnya nanti kuliah. Sekarang aja tamat SMA mama bapakmu ngos-ngosan. Ya itu kata dunia. Tapi kita punya Bapak di sorga yang bisa mencukupkan segala sesuatu. Punya masa depan, jangan takut, jangan tawar hati. Karena firman Tuhan bilang kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan tawar hati, amin. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, jangan tawar hati. Saya ketemu penginjilan di mana-mana, banyak sekali orang tua waktu maju didoakan, apa masalahnya bapak, apa masalahnya inang? Anakku pendeta, kenapa anakmu? Waduh, gak tahu lagi aku pendeta, kenapa? Kalau dinasehati pergi dari rumah,
Kalau dibiarkan ngelunjak, nggak tahu lagi aku diajar apa pendeta. Jangan tawar hati ibu. Tuhan masih bisa pakai dia. Kalau kamu tawar hati, kecillah kekuatanmu. Jadi kita harus pertama jangan tawar hati. Karena tawar hati itu justru akan membuat kita susah bergerak. Orang Israel 40 hari, akhirnya mereka dengar terus ketakutan. Mereka kasih pikiran mereka ketakutan, diisi oleh ketakutan. Akhirnya kecillah kekuatan mereka. Firman Tuhan bilang sangat cemaslah mereka. Kalau orang udah takut, aduh, jangankan melawan, bergerak pun udah susah itu. Jadi jangan takut, jangan izinkan ketakutan di sini. Semalam saya bercerita, seringkali justru ketakutan itu lebih besar daripada kenyataan yang ada. Ujian besok, aduh gimana lah besok, padahal besoknya ujian kecilnya. Malam ini kita udah gak tidur. Ada ibu-ibu, gimana nanti anakku ini, entah kuliahnya, entah tersekolahkan, entah menikah, entah adanya nanti yang mau. Udah berapa rupanya umur anak ibu? Baru 2 tahun pendeta katanya. Udah jauh kali dipikirkannya. Bilang kiri kanan, jangan takut. Dia nggak izinkan ketakutan. Aku kan nggak punya bapak, sial kali. Bohado somonia. Orang yang seperti itu sulit punya masa depan. Sekalipun semua sulit, jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Jadi jangan takut. Apapun yang kamu takutkan sekarang, buang itu. Itu roh harus diusir dari hati kita. Ingat lagu kita. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Itulah Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi jangan takut. Ada satu ilustrasi yang selalu menguatkan saya. Ada singa raja hutan, dia masuk ke satu hutan. Tiba-tiba semua binatang lari. Ada satu monyet karena dia kelaparan makan kelapa, nggak sempat lari, udah kedapatan sama si singa. Singa bilang, habis kau hari ini, aku makan kau. Datang si monyet cerdik, dia bilang, jangan. Kau jangan sembarangan sama aku ini bukan monyet biasa. Kalau kau makan aku ini jelmaan, bahaya kau nanti. Banyak kali ceritamu, ku makan kau, hoax itu hoax. Begini saja singa. Kalau kau nggak percaya kita tes. Sekarang kita akan jalan ke hutan itu. Kau lihat nanti semua binatang-binatang itu akan lari. Kalau nggak lari dia, kau makan pun aku nanti makanlah. Tapi kau lihat, aku bukan sembarangan. Aku jalan gini, lari semua binatang itu katanya. Betul ya? Kalau nggak nanti ku makan kau. Ya, ayo. Lalu waktu monyet jalan di depan, singanya di belakang. Betul, semua binatang lari. Kau lihat kan? Jangan kau macam-macam. Akhirnya nggak jadi dimakan. Pertanyaanku, yang membuat lari itu si monyet atau si singa? Si singa. Begitulah kehidupan kita. Saudara mau pergi kemanapun, ingat ada singa dari Yehuda, Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Engkau nggak jalan sendiri. Engkau nggak cuma punya bapak, punya mama, engkau punya Tuhan. Jangan takut. Saya 3 hari yang lalu, saya lucu sekali. Istri saya itu Jumat Sabtu kuliah. Jadi Jumat Sabtu anak-anak saya yang 3 itu sama saya yang jaga mereka. Nah, pagi itu hari Sabtu saya duduk di kantor sedang mempersiapkan firman Tuhan. Yang kembar itu datang berdua ke kantor. Lalu dia tarik kursi, dia hadapkan kursinya ke kursiku. Ini 4 tahun setengah. Lalu dia bilang, dia ngomong serius, Pak, apa nakku? Rambut bapak udah banyak putih ya? Iya nakku, kenapa nakku? Bapak udah gak lama lagi hidup ya? Nggak tahu aku dia dapat pelajaran mungkin dari TK atau dari TV. Lalu aku mulai serius, aku tarik lagi kursiku, aku hadap-hadapkan dia. Kenapa anakku? Dia mulai nangis duanya ini. Kakak tua sama kakak tengah nangis. Pak,
Kalau nanti Bapak mati, siapa kawan kami? Kalau Bapak mati, siapa yang kasih kami makan? Kalau Bapak mati, di mana kami tinggal? Nangis. Aku bilang, nakku, Bapak bisa mati, Mama bisa mati, tapi nakku, kalian itu punya Tuhan yang hebat, nakku. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kalian. Tuhan sayang sama kalian, nakku. Iya, Pak. Jadi ingat ini selalu. Bapak, mama kita, kakak, abang kita bisa meninggalkan kita satu saat. Mungkin mereka kerja, meninggal atau apa saja. Tapi Bapak di sorga, Immanuel, Dia beserta dengan kita. Kalau kita mau punya masa depan yang penuh dengan harapan anak-anak muda, jangan takut. Dia Immanuel, itulah Natal. Yang kedua, Daud itu dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak hanya tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tapi dia andalkan Tuhan itu. Banyak orang Kristen tahu Tuhan biasa, tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tapi nggak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi nggak berani mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Ada satu anak muda dari Kulim, dia jalan di hutan, masuk ke lubang. Rupanya di hutan itu ada tumpukan daun-daun yang udah tua, masuk ke lubang dalam. Katanya, itu udah sore. Lalu karena dia turun ke bawah, ditangkapnya satu dahan kayu. Akhirnya berhasil, dia nggak sampai ke bawah. Gantung-gantung dia di jurang itu, tapi udah gelap ini. Oh, terima kasih Tuhan, kata pemuda dari Kulim ini. Orang Pantekosta ini. Oh, terima kasih. Dia bisa gantung-gantung dan sudah malam. Aduh, kalau kayak gini udah nggak kuat lah aku ini. Udah lama ini. Akhirnya berdoa, Tuhan, tolong. Tiba-tiba Tuhan ngomong di hatinya, lepaskan tali itu nakku, lepaskan peganganmu itu, nggak apa-apanya. Di sini lepaskan. Ini aja udah dapat, kalau ku lepaskan mati aku nanti. Lalu dia teriak lagi, abang oi, tolong, adong dong jelma di atas. Lid ngejelma sampati aku. Oi. Dia percaya nggak kepada Tuhan? Percaya, buktinya dia berdoa, Tuhan tolong. Tapi waktu Tuhan bilang lepaskan, dia nggak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan hebat, dia ngomong andalkan Tuhan, tapi dia nggak berani andalkan hidupnya kepada Tuhan. Tolong, nggak ada yang tolong-tolong sampai pagi, udah capek, penat dia. Udah pagi nampak matahari sinarinya, dilihatnya ke bawah, cuma tinggal segini lagi antara kakinya dan tanah. Sepanjang malam dia tahan-tahankan itu. Belajar andalkan Tuhan. Bangsa Israel itu kenapa Tuhan bawa di padang gurun selama 40 tahun? Padahal kalau kita belajar sekarang hanya beberapa jam kalau naik bus itu. Tapi 40 tahun keliling-keliling. Kenapa? Karena mereka keras kepala, nggak mengandalkan Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bawa banyak emas, bawa banyak baju, banyak perhiasan, apa mereka pun banyak. Tapi waktu mereka sampai di padang gurun, semua itu nggak ada artinya. Mereka sampai di padang gurun, aduh lapar Musa, lapar. Kalau di Mesir enaknya, di sini lapar. Gimana ini Musa? Gimana Tuhan? Sungut-sungut. Datang Tuhan bilang, kan banyak bajumu, nggak bisa, nggak ada gunanya. Emasmu kan banyak dikasih orang Mesir, nggak ada gunanya. Jadi gimana? Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Mereka andalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih manna kan. Udah makan manna, Tuhan aus. Kan banyak uangmu, kan bisa kau beli aqua di Indomaret di padang gurun. Nggak ada di sini Indomaret. Kan banyak bajumu, nggak ada. Terus gimana? Hanya Engkaulah satu-satunya. Lalu datang Musa, dipukulnya batu, keluar air, mereka minum. Mereka diajar mengandalkan Tuhan di padang gurun.
Mereka itu jago-jago. Bukti kejagoan mereka, lihatlah sampai hari ini piramid itu masih ada kokoh. Itu orang dulu yang buat itu. Pintar, tapi di padang gurun nggak ada semua gunanya kepintaran, kekayaan, kehebatan, skill. Di sana hanya Tuhan kita perlu andalkan. Untuk mereka bisa mengandalkan Tuhan, untuk mereka bisa punya masa depan, mereka harus belajar mengandalkan Tuhan. Dan ternyata sudah banyak pun yang cara-cara Tuhan lakukan, mereka tetap tidak mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya mereka mati semua di padang gurun. Jadi yang kedua, anak-anak muda, andalkan Tuhan. Jangan tulang. Tahu? Jangan kamu andalkan tulang du yang bupati itu. Jangan kamu andalkan namborundu yang kepala bagian itu. Andalkanlah Tuhan. Kalau kamu andalkan manusia, kamu pasti akan kecewa. Tapi kalau kamu andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan gampangnya kalau kita senantiasa takut akan Tuhan. Masalah kita kadang-kadang anak muda kan terlalu sepele sama Tuhan. Sikit aja sakit nggak gereja, sikit aja hujan, nggak kehendak Tuhan. Apa nggak kehendak Tuhan? Itu bukan Pantekosta itu. Pantekosta itu harus radikal. Mau petir, mau hujan, maju terus. Makanya lagu-lagu dulu sama sekarang kan beda. Kalau lagu dulu aku ingat itu. Maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kalau dulu korban buat Tuhan, berkorban buat Tuhan. Haleluya. Itu dulu. Kalau sekarang beri persembahan lagunya ku tak membawa. Semangat yang dulu itu harus kita kembalikan sekarang. Api yang bapak-bapak rohani kita dulu punya harus kita miliki sebagai anak-anak muda sekarang. Jangan sikit-sikit gampang, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit kecewa. Apalagi yang cowok kalau udah kecewa, kecewe. Bahaya itu. Hari ini minta lagi api itu dari Tuhan. Saya kalau dengar cerita-cerita orang-orang dulu, luar biasa. Tadi Om ini cerita, kami dulu pernah mau dibunuh katanya. Ini, jadi karena mereka melayani di kampung itu banyak omset dukun yang turun. Dukunnya ambil parang. Waktu mereka mau bunuh, waktu dukun itu mau bunuh Om ini, mereka berdoa, lagunya cuma haleluya 12 kali. Haleluya, dengan ketakutan. Dukun itu masuk, tiba-tiba begini, berhenti. Dan akhirnya pulang dan tidak melakukan apa-apa lagi. Itulah awalnya kegerakan di daerah itu. Nah, itu Pantekosta. Kita harus tahu sejarah-sejarah itu. Saya punya teman anak pendeta. Dia bilang sama bapaknya, Pak, makan ikan lah Pak. Kalau pendeta Pantekosta itu jago. Dia nggak bilang nggak ada uang kita anakku, nggak ada itu bahasanya. Dia bilang do anakku. Aku ngalamin itu. Mak beli drum mak, do anakku. Dan aku mengalami mujizat itu. Dan teman saya yang Tanjung Balai itu dia bilang, mak makan ikan lah sekali, masa ini aja terus telur, tempe telur, makan. Do anakku. Berdoa, betul ini berdoa, Tuhan ikan. Besok Tuhan ikan. Satu kali ada elang, dia tangkap ikan di laut, dia bawa ke atas, tiba-tiba di atas itu ada lagi elang satu. Mereka berantem di langit, pak. Jatuh ikannya tepat di depan pastori. Wow, saya pikir ini kuasa Tuhan. Datang mamanya, diambil. Ini mujizat. Mujizat-mujizat seperti itu harus kita alami sampai hari ini. Itu yang saya bilang, mak beli drum mak. Kami pelayanan dulu, aku kelas 6 udah hobi drum. Karena orang tua aku bilang, doa anakku, doa, aku bikinlah kaleng-kaleng jadi drumku. Tapi aku selalu gak pernah lupa berdoa. Tuhan, drum Tuhan, mau makan pun drum Tuhan, mau tidur Tuhan, drum Tuhan.
Satu kali ada anak Tuhan yang bukan jemaat kita, dia pergi ke Bandung beli mobil. Karena itu hari Minggu dia ibadah di satu gereja. Lalu selesai ibadah, si bapak ini ikut bantu-bantu susun kursi. Si pendeta nanya, dari mana Pak? Dari Brastagi. Oh, ngapain ke Bandung? Beli mobil. Oh, jadi dari Bandung Bapak bawa apa ke Brastagi? Mobilnya kosong-kosong atau gimana? Kosong-kosong lah Pak. Orang cuma mau beli mobilnya aku kesini. Gini Pak, di atas ada drum. Tahulah Bapak anak zaman sekarang, drum gereja kami itu masih bagus yang di atas itu. Datang anakku karena hobi, diganti, ganti Pak, ganti. Ada pula berkat kami ganti. Jadi yang di atas itu masih bagus dan nggak pakai lagi. Mau nggak Bapak bawa itu ke Brastagi? Dia bawa naik mobil dari Bandung ke Brastagi. Di Brastagi zaman itu banyak gereja yang nggak punya drum, tapi diantar ke tempat kami. Drum itu dipakai. Sekarang dari mana itu terjadi? Doa, andalkan Tuhan. Makanya saya dari kecil udah melihat mujizat-mujizat itu. Sampai sekarang kita harus suka menjadi orang yang berdoa. Itu Pantekosta. Pantekosta itu dulu terkenal ini suka koyak lututnya karena terlalu sering berlutut di gereja. Sikit-sikit berdoa, celana sini pun koyak semua. Kalau sekarang di sini yang banyak koyak, terlalu tebal dompetnya. Jadi berdoa, ya. Saya cerita lagi, ini saya teringat lagi. Jadi udah ada drum, udah ada keyboard, perlu gitar bass. Mak, gitar bass lah mak. Doa. Mak, doa, Tuhan gitar bass. Tidur, Tuhan gitar bass. Di gereja kami di samping itu pekan, pajak lo gendek. Jadi kalau hari Minggu itu rame orang di pajak itu. Satu kali ada satu anak Tuhan, dia GPDI tapi bukan di tempat kita, di tempat lain. Dia ini maaf ya, dia ini tokeh jeruk, tapi waktu itu dia kebelet pingin ke kamar mandi. Dia cari nggak tahu di mana. Dia lihat ada GPDI. Dia bilang, boleh aku numpang kamar mandi? Oh boleh. Lalu dia ke kamar mandi. Setelah itu dia keluar, dia tanya mama saya, gimana pelayanan di sini? Ah puji Tuhan. Apa kalian perlu di sini? Mama saya karena setiap hari, mak belilah gitar bass, gitar bass kata. Berapa kira-kira harganya? Sekian, dikeluarin dari tasnya itu. Nih beli ya, aku udah diberkati. Saudara bisa lihat, orang kebelet pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Jadi andalkan Tuhan. Jangan lagi andalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kalau saudara mau punya masa depan, jangan takut yang pertama. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Yang terakhir, ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati, karena dia ini, hambamu ini yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud nggak hanya ngomong, Daud nggak hanya punya iman, Daud nggak hanya andalkan Tuhan, tapi yang terakhir, Daud maju dan bertindak. Nggak cukup iman. Firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Kalau saya ibaratkan perahu, kalau dayungnya ini dayung iman, ini dayung lakukan ya. Iman, perbuatan. Iman, perbuatan. Kalau iman saja kita kuat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di situ-situ aja kita. Kalau perbuatan kita aja, beriman pun nggak ada gunanya berdoa kalau kita nggak bekerja. Kerja saja kita, nggak usah andalkan Tuhan. Kita perbuatan terus. Apa yang terjadi? Kita di situ-situ saja. Iman dan perbuatan itu harus sama-sama didayung. Aku percaya punya masa depan yang penuh dengan harapan. Iman. Perbuatannya apa? Belajar. Sungguh-sungguh. Jangan Facebook aja. Jangan media sosial saja. Saudara aja yang live itu setiap hari di media sosial itu. Buka, wah dia lagi yang aktif. Nggak salah. Saya juga nggak anti, saya juga pakai semua. Tapi kalau kita mau jadi orang pintar, ya belajar. Baca buku-buku. Baca firman Tuhan. Iman kuat, tapi perbuatan juga harus kuat. Jangan nanti pas ujian Roh Kudus
tolong aku. Tolong ingatkan. Apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Kalau kita nggak pernah baca. Roh Kudus bilang, apa yang mau kuingatkan? Jadi belajar dan juga beriman. Daud dia bukan hanya beriman, tapi dia bertindak. Kenapa Daud berani bilang, aku yang akan maju? Aku percaya Daud nggak asal ngomong. Karena Daud dia punya pengalaman rohani, sering sekali bersama dengan Tuhan. Dia menggembalakan kambing, ada singa, dia bunuh. Itu pengalaman rohani yang akhirnya membuat imannya kuat. Ada lagi beruang, dia bunuh. Itu pengalaman rohani. Pengalaman rohani Daud lah yang akhirnya membuat dia menjadi punya iman dan berani bertindak. Saya percaya semua kita di sini pernah ditolong Tuhan, amin. Biarlah pertolongan Tuhan yang pernah kita alami itu selalu menguatkan kita. Mungkin dulu kita pernah mengalami satu masa, aduh habislah aku hari ini, habislah aku hari ini. Tapi ternyata Tuhan tolong kita kok. Saya tadi cerita sekitar 2 tahun yang lewat kaki saya ini hampir putus kena gerenda. Saya beli gerenda baru, gak tahu cara pakainya, gerenda kayu yang matanya itu tajam. Katanya potongnya kakiku ini. Nampak tulang itu seperti gigi-gigi udah keluar, hancur. Aku lihat. Dalam pikiranku, udahlah, habislah aku hari ini. Darahnya itu semua, itu siang nyemprot kayak sungai yang mengalir. Waktu itu nggak ada orang yang bisa bawa. Kebetulan lewat tukang tapi, katanya lemas pula dia. Aku berteriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada tetangga kami, kedainya pun dia nggak tutup. Dia keluarkan mobil, dia bawa aku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Ika Banjahe bilang, udah nggak bisa Pak, harus diopor ke Medan. Banyak darah yang keluar. Aku pikir sudahlah, selesailah aku hari ini. Nggak bisa lagi aku berdiri karena udah gantung gitu kaki itu. Sampai hari ini bisa juga berdiri. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa diandalkan. Apa yang saudara pernah alami, ingat lagi itu. Dulu pun Tuhan tolongnya, selesainya. Dulu pun Tuhan tolong, Tuhan bela, selesainya. Dan pengalaman rohani itu menguatkan kita. Ayo terus kita bertindak kepada Tuhan. Bertindak. Daud, dia orang kecil, tapi dia punya pikiran yang besar. Dia orang yang berani bertindak. Mujizat akan terjadi kalau kita berani bertindak. Sekali lagi, mujizat hanya akan terjadi kalau kita berani bertindak. Apa tantangan yang saudara hadapi sekarang? Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ingat 3 hal ini. Jangan takut kalau mau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Andalkan Tuhan dan bertindak. Jangan takut, andalkan Tuhan, bertindak dengan imanmu. Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang terpenting kembali lagi, bagaimana kita takut akan Tuhan, bagaimana kamu mengasihi Tuhan. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sama kayak Yusuf, jangan lihat yang dia di penjaranya itu, tapi lihat ketaatannya di penjara itu. Jangan lihat Yusufnya yang di sumur itu, tapi lihat apa yang dia lakukan di sumur itu. Jangan lihat Yusuf yang di pancing Potifar, tapi bagaimana dia lari meninggalkan Potifar. Itu yang kita perlu lihat. Takut akan Tuhan, itulah kunci masa depan. Yusuf itu dia takut akan Tuhan. Di sumur juga dia, Tuhan tolong. Apakah Tuhan tolong? Tuhan tolong sebenarnya. Cuma kita secara manusia kita, Tuhan nggak tolong. Kalau Tuhan tolong kan keluar dia dari sumur itu. Kalau Tuhan tolong dia keluar dari sumur itu, jadi nggak dia jadi Perdana Menteri di Mesir? Enggak. Harus lewat sumur kalau mau jadi Perdana Menteri. Saudara kalau mau jadi bupati harus lewat apel gereja. Harus dari setiap perkara kecil.
Jadi belajar lihat proses, ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.